Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam kegiatan wawancara hari ini, saya akan berdialog mengenai penentuan solusi dari alternatif solusi yang sudah diberikan dalam kegiatan wawancara sebelumnya. Selamat pagi Pak Iwan. Pagi Bu. Oke Pak Iwan, dalam kegiatan wawancara kita sebelumnya, kita kan sudah membahas beberapa alternatif solusi untuk menyelesaikan dua masalah yang sudah berhasil diidentifikasi. Nah, dalam dialog kita pagi hari ini, kita akan menentukan solusi yang akan dilakukan, penentuan solusi untuk menyelesaikan masalah yang sudah diidentifikasi. Untuk masalah pertama yaitu motivasi belajar siswa yang rendah, ada mata pelajaran bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi. Nah, untuk masalah ini, solusi apa yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut? Oh, baik ya. Berarti dari kita ngobrol kemarin panjang, banyak alternatif, banyak opsi Bu ya. Sekarang pinginnya kita lebih kerucut lagi Bu ya. Oh iya. Oke, mungkin yang pertama tadi tentang bahasa Bu ya, materi teks eksplanasi. Oke. Menurut saya Bu, mungkin sesuai dengan kondisi sekolah kita juga Bu ya. Kita sudah tahu kondisi sekolah kita. Mungkin kalau opsi untuk yang lebih cocok diterapkan di sekolah kita ini Bu, yang pertama dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita yang pertama seperti kemarin, yang utama kita harus menentukan model dulu. Jadi masalah model pembelajaran itu yaitu kalau bahasa Indonesia menurut saya lebih cocok ke PBL, berbasis masalah, karena memang kalau kemarin saya singgung kemarin kan kalau IPA itu ke PJBL project, tapi kalau bahasa Indonesia ini saya lebih mengarahkan untuk memilih ke berbasis masalah, karena biasanya ada teks-teks yang masalah itu nanti siswa bisa tertarik dengan menentukan ide pokok dan lain-lain seperti itu. Nah, nanti untuk yang kedua, opsi dua, selain model itu adalah kita menggunakan media. Jadi dalam pembelajaran kita juga harus selain model yang tepat kepada siswa dan kondisinya, kita harus menggunakan media yang sangat menarik, yang sangat dan cocok terhadap materi yang akan kita terapkan di pembelajaran. Jadi yang media itu kalau menurut saya tentu kita kan ada Infocus Bu ya. Iya. Nah, kan di sekolah kita insya Allah memadai untuk melaksanakan itu. Menurut saya itu kita bisa menggunakan media yang berbasis IT, dalam di sini juga kita bisa menggunakan Infocus. Jadi siswa itu bisa melihat ataupun pembelajaran yang menggunakan Infocus. Nah, mungkin audio visual. Jadi contohnya mungkin kita bisa guru, yakinlah sama Ibu kita tahu juga Canva Bu ya? Oh iya, Canva. Tahu kan Canva? Nah, jadi Canva itu sekarang kan banyak nih aplikasi animasinya yang sangat membantu dalam pembelajaran. Mungkin saya bisa merekomendasikan Ibu, coba Ibu dalami, belajar lebih dalam lagi, gunakan media Canva itu dimaksimalkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia Ibu. Gambarnya menarik Pak ya? Iya, gambarnya yang menarik dan lain-lain. Selanjutnya, mungkin yang ketiga, karena ini bahasa Indonesia, saya pernah ada pengalaman juga, teman-teman juga pernah menerapkan media pembelajaran kartu cerita Bu. Oh, ditambah kartu cerita. Itu sangat juga membantu dalam membuat siswa aktif, siswa antusias, dan rasa ingin tahu siswa dalam pembelajaran itu lebih giat lagi. Mungkin itu kalau dari saya opsi-opsi masalah solusi dari yang lama kita kemarin ngobrol. Artinya dari masalah yang pertama, penentuan solusi yang pertama itu menggunakan model PBL Pak ya, Iya, berbasis kita menggunakan PBL. pemecahan masalah. Yang kedua menggunakan media berbasis IT dengan bantuan Canva, dan medianya kartu cerita Pak ya. Iya. Mungkin coba itu nanti Bu. Iya, terima kasih Pak. Untuk masalah kedua selanjutnya Pak, ini siswa yang belum memahami materi pembelajaran IPA tentang menyalurkan energi listrik. Nah, kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah kedua ini? Ya, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, ini sekarang pelajaran IPA. Nah, kemarin sudah saya omongkan, kalau IPA itu biasanya anak-anak bereksperimen lebih bagusnya. Praktek langsung ya Pak? Praktek langsung. Nah, itu terkait dengan metode. Makanya kita gunakan juga model Bu ya, model pembelajaran yang memang membuat anak bereksperimen aktif dalam praktek pembelajaran IPA tersebut. Ada yang dihasilkan Pak ya? Nah, ada yang dihasilkan. Jadi yang cocok tuh menurut saya model pembelajaran PJBL. PJBL kembali ke PJBL. Kalau tadi itu berbasis masalah, sekarang kita anak-anak kita bereksperimen dalam tanda kutip, kita kasihkan proyek kepada anak
nanti biasanya kalau apa ya, sintaks dari PJBL itu kan kita memberikan proyek ke anak, nanti anak melaksanakan diskusi kelompok, biasanya kita bentuk kelompok, anak-anak memberikan masing-masing proyek. Setelah proyek itu selesai, anak-anak apa ya, mempresentasikan, masing-masing kelompok biasanya mempresentasikan dan anak-anak diskusi mengenai itu. Nah itu sangat menarik dan sangat antusias dalam anak-anak melaksanakan itu, karena ya tahu sendiri anak-anak kita kan apa ya, kontekstualnya tuh masih tinggi, ingin tahunya lebih tinggi juga. Jadi itu sangat menarik ketika anak megang langsung dengan model pembelajaran PJBL. Nah itu. Terus selanjutnya yang kedua juga terkait model. Sekarang kita tadi, kalau pembelajaran itu biasanya andalan kita antara model media, bagaimana cara kita untuk biar anak-anak lebih aktif kan. Nah jadi yang kedua untuk pemilihan media, menurut saya kalau media ini tadi yang cocok untuk sekolah kita, itu juga kita bisa maksimalkan IT yang audio visual tadi. Jadi Infokus lagi ya Pak. Jadi materinya ditampilkan melalui tampilan Infokus, kemudian anak praktek langsung dengan atas materi yang sudah diberikan tadi. Jadi awal-awal nanti anak-anak dalam PJBL kan kita kasih dulu penjelasan mengenai materi kita dan lain-lain melalui Infokus. Kita melalui Infokus dulu, nanti biasanya kita kan juga ada suara, siapkan audio juga nanti karena biasanya kadang kalau cuma hanya gambar saja juga kurang. Tapi harus kita siapkan juga audio yang mendukung, suaranya juga bagus. Nanti dalam pembelajaran yang menggunakan audio visual tadi, jadi apalagi ini kan tadi listrik Bu ya. Listrik. Nah, apalagi aman listrik itu kalau anak-anak sudah apa ya, tidak bisa melihat memvisualkan langsung agak sulit, apalagi nanti suruh mencoba, kita kesetrum, berbahaya juga Bu ya. Jadi makanya kita bisa menggunakan media-media yang audio visual tadi, kita tampilkan gambar tersebut, nanti kita jelaskan melalui suara dengan pendukung. Nah setelah kita lakukan itu pembelajaran, baru kita kasih anak proyek tadi. Nah, jadi mungkin itu yang cocok untuk pembelajaran IPA di kelas kita ini. Artinya kesimpulannya untuk pelajaran IPA ini menggunakan modelnya PBJL, proyek langsung, PJBL, praktek langsung siswa menghasilkan karya dan materinya dijelaskan melalui Infokus Pak ya. Siswa dibentuk dalam bentuk kelompok berdiskusi tentang proyek yang mereka yang akan dikerjakan, kita kasih proyek. Nanti mungkin ya kelompok boleh, biasanya tuh di PJBL bisa satu kelompok sama proyeknya, bisa nanti juga beda Bu. Supaya mereka bekerja sama bersama, nanti ya didalami lagi lah masalah sintaks PJBL-nya Bu ya, kita belajar bareng-bareng. Baiklah, terima kasih Pak Irwan atas bantuan solusi yang sudah diberikan. Saya akhiri wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.